Disclaimer, selamat menonton. Video ini hanya untuk hiburan semata. Ingat, ini hanya cerita fiksi semata. Jangan cari yang serius ya. Melanjutkan cerita sebelumnya. Cerita dimulai saat Stephen keluar dari kamar mandi dan mendapati Lord masih di kamarnya. "Kenapa kamu masih di sini?" tanya Stephen heran. "Aku janji nemenin kamu tidur malam ini." "Janji nggak boleh diingkari," jawab Lord polos. Stephen tersenyum masam. Dalam hati ia bergumam, apa cewek ini polos beneran atau pura-pura ya? Mana ada cowok nggak punya niat lain? Kalau sudah deket sama cewek, ia pun menghela napas. "Kamu nggak perlu temenin aku, balik aja ke kamarmu." Namun Lord malah menggenggam tangan Stephen. "Aku beneran nggak sengaja. Aku yang salah soal kejadian malam ini. Jadi biar aku tebus lain waktu." Tiba-tiba, ponsel Lord berbunyi. Terdengar suara dari game. "Kamu kemana aja? Udah rekor 0-15, masih berani kabur." Stephen cuma bisa mengeluh dalam hati. "Duh, menderita banget gue. Kok dia bisa-bisanya main game santai sama cowok lain? Gak mau kalah." Stephen langsung mengambil ponsel Lord. "Sini, aku aja yang main." Lord tertawa. "Serius? Ayo cari bocil yang bisa diajak main." Tapi Stephen menolak. "Aku cuma lagi sial waktu itu. Sekarang aku udah latihan." Stephen pun duduk, mulai main game di ponsel Lord. Sementara Lord asyik nyuapin cemilan. Lord lalu mengirim pesan kepada Lucas Tirta. "Main sendiri aja, ada yang bantuin aku." Lucas penasaran, "Siapa yang berani selain aku?" Lord balas, "Suami aku dong." "Iri ya?" Lucas shock karena mengetahui Lord sudah bersuami. Dia lalu ngajak untuk main buat ngetes Stephen. Dengan percaya diri, Stephen buat room dengan nama Ruangan Suami Rara. Di room, Lucas menyapa, "Halo, suami Rara, aku kakaknya." Lord menimpali, "Kakak yang jaraknya ribuan mil itu?" Stephen enggak mau banyak omong. "Jangan basa-basi, yuk main." Lucas tertawa, "Nama room kalian romantis banget. Sini tunjukin kemampuanmu." Pertandingan pun dimulai. Adu skill di antara mereka pun tercipta. Lucas kagum, "Wih bro, kamu jago juga. Tapi istrimu kenapa cupu begitu?" Stephen santai, "Baru belajar beberapa hari ini." Teman mereka bercanda, "Kalau beneran baru belajar, gue siap siaran langsung makan ponsel." Lord tersipu, dalam hati senang, ternyata Stephen latihan demi aku. Setelah selesai, Stephen menaruh ponsel dan bertanya bangga, "Gimana? Aku lebih jago dari Lucas kan?" Lord dengan mata berbinar menjawab, "Tuan Stephen hebat banget, jauh di atas Lucas." Stephen lalu mengusap kepala Lord, "Udah malam, balik tidur ya." Tiba-tiba Lord melingkarkan tangan ke leher Stephen dan mencium bibirnya. "Selamat malam suamiku," ucapnya dengan pipi merona. Adegan kemudian berpindah pada pagi harinya. Stephen bertanya kepada Tuan Jordi, "Kenapa kau membuat sarapan begitu banyak?" Pak Jordi menjawab, "Tuan, Anda sudah bekerja keras semalam. Makanlah yang banyak." Dengan tatapan tajam, Stephen bertanya kepada Pak Jordi, "Jordi, jika aku tidak salah ingat, sertifikat kelulusanmu dari Akademi Pelayan Kerajaan itu palsu bukan?" Dengan sedikit berkeringat, pelayan Jordi menjawab dengan ragu, "Itu adalah sertifikat kehormatan." Dengan tatapan tajam, Stephen kembali bertanya, "Kau ingin pergi ke Afrika untuk menambang atau ditempatkan di padang pasir?" Mendengar itu, pelayan Jordi pun kaget dan bercucuran keringat. "Tuan, apa salah saya?" Dalam pikiran Stephen, "Siapa suruh kau mencari masalah?" Bersikeras memberikan minuman anak kepada Lord. Pelayan Jordi lalu bertanya dengan skeptis, "Jangan-jangan semalam Anda tidak tidur sekamar dengan Nyonya?" Sembari mengepalkan tinjunya, Stephen menyuruh pelayan Jordi untuk diam. Pelayan Jordi yang tidak mau kena hukum, dia lalu menyarankan, "Bagaimana kalau kita mencari tempat lain untuk melampiaskannya? Aku baru saja menemukan sebuah tempat tinju gelap bawah tanah. Kita pergi ke sana." Stephen pun menyetujui saran pelayan Jordi dan mengajaknya untuk segera pergi. Adegan kemudian berpindah di kampus Lord. Terlihat Lord baru saja masuk ke dalam kelas dan mendapati teman-temannya sedang mengobrol. "Apakah siswa laki-laki di sekolah kita bermasalah? Kenapa Kaneta unggul jauh di depan?" "Pokoknya aku mendukung Laura. Aku mengagumi kesederhanaan dan kecantikannya yang alami." Beberapa saat kemudian,
seseorang wanita yang namanya kita panggil Nikita berkata, "Setengah bulan lagi, Departemen Farmasi akan mengadakan pesta penyambutan. Setiap kelas harus melakukan pertunjukan. Apakah ada yang ingin mendaftar?" Tanya Nikita kepada teman-temannya. Salah satu siswa mengatakan, "Aku pernah belajar menari. Aku bisa menari tarian tradisional Tiongkok. Apakah ada yang ingin melakukan dialog komedi? Aku tidak punya bakat apa-apa, tapi Laura harus tampil." Nikita tampak menolak saran tersebut. "Kau ingin memamerkan Laura, yang merupakan puncak kecantikan di kelas kita?" Salah satu murid berkacamata menimpali. Laura adalah murid dengan nilai tertinggi di kampus, dan seorang jenius yang dipuji oleh Profesor Jaya. "Aku akan memberitahu semua orang bahwa kelas kita tidak bergantung dengan penampilan, tapi dengan talenta." Sedangkan Laura, tampak dia bermuka masam. "Dia bicara seolah-olah aku sangat jelek," kata Laura dalam hati. Nikita menanggapi, "Justru Laura gadis yang punya kecantikan alami. Sedangkan Kaneta dengan licik merias wajahnya setiap hari. Hanya laki-laki buta seperti kalian yang menganggapnya cantik tanpa riasan." Dia lalu memukul meja dan melihat Laura. "Sudah diputuskan. Laura akan tampil saat pesta penyambutan nanti. Namun, aku tidak memiliki bakat apa-apa," sanggah Laura. Akan tetapi, Nikita malah tidak menghiraukan hal itu. Seorang jenius ditambah primadona kampus sudah sangat luar biasa. Berbakat atau tidak, itu sama sekali tidak penting. Shirley ikut menimpali, Laura hanya merendah saja. Dia bisa bermain biwa dengan baik. Nikita pun kemudian mendaftarkan nama Laura. "Baiklah, kalau begitu, Laura akan tampil dengan memainkan biwa nanti." Beberapa saat kemudian, terlihat Laura sedang berjalan di taman. Dia memperhatikan tangannya. "Aku sudah lama tidak bermain biwa, jadi sedikit kaku. Bagaimana dengan penampilan nanti?" Dia lalu membuka komputernya dan mengakses akun pribadinya Rara 13. "Aku harus mendengarkan lagu yang pernah kumainkan sebelumnya untuk mencari perasaannya." Sementara itu, pesan masuk di akun Rara 13 milik Laura. Tampak yang mengirim pesan adalah seorang pria. "Halo, apakah ini Rara? Aku adalah aktor sekaligus penyanyi bernama Rio." Rara bertanya, "Apakah aku mengenalmu?" Rio membalas, "Aku melihat Weibo Anda. Katanya Anda ingin membuat lirik dan musik untuk mencari dewa. Apakah Anda masih tertarik dengan hal ini? Aku ingin membeli hak cipta." Melihat pesan Rio, Laura menilai benar-benar langka. Rio yang sangat sombong juga bisa bersikap rendah hati di depanku. Perebutan kandidat pemeran utama pria mencari dewa. Dalam industri hiburan sangat sengit. Sepotong alunan musik murni yang kubuat sebelumnya telah diapresiasi oleh sutradara. Sekarang, Rio datang untuk merebutnya. Setelah memikirkan hal itu, Laura membalas pesan Rio. "Aku tidak tertarik jika kau yang bertanya." "Apa maksudnya?" tanya Rio membalas. Laura beralasan, "Tidak apa-apa, aku hanya tidak suka melihatmu." Rio kembali bertanya, "Kenapa seperti itu? Apakah aku pernah menyinggungmu?" Laura membalas, "Apakah perlu alasan untuk membenci seseorang?" Tulisnya dalam pesan, sembari dia tersenyum. "Perlu kita ketahui ya guys, Rio ini adalah salah satu kakak Laura." Oke, lanjut. Adegan berpindah di rumah keluarga Mahoto. Terlihat Kaneta sedang belajar memainkan musik biwa. "Masih belum bisa. Aku belum menemukan perasaannya," ucapnya dengan nada sedikit jengkel. Ibu Meresa yang menemaninya berkata, "Kau memang tidak pandai bermain biwa. Lebih baik bermain piano saja. Itu barulah kelebihanmu." Kaneta menanggapi, "Memindahkan piano terlalu merepotkan. Selain itu, sudah ada beberapa orang yang mendaftar untuk bermain piano di kelas kami." Dalam pikiran Kaneta, "Aku dengar Laura akan bermain biwa. Aku sudah belajar biwa sejak umur 5 tahun. Apakah bisa dibandingkan dengan gadis desa itu? Kali ini, aku akan membuatnya menunjukkan dirinya." Dia lalu berkata kepada Ibu Marese, "Seharusnya ini bukan masalah kaku, tapi nada biwa ini tidak begitu bagus jika ingin tampil." Namun sebelum dia menyelesaikan ucapannya, Ibu Marese memotong, "Kalau begitu, beli yang baru. Aku dengar ada seorang guru yang membuat biwa dari generasi ke generasi. Aku akan pergi melihatnya besok." Mendengar itu, Kaneta tampak senang dan mengucapkan terima kasih.
Lore tidak akan pernah mendapatkan kasih sayang dari ibu dan kakak-kakaknya. Sedangkan aku bisa mendapatkannya dengan mudah, katanya dalam hati. Cerita berpindah di sebuah ruang musik. Terlihat di tempat itu, Lore sedang latihan memainkan alat musik biwa. Sementara itu, panggilan masuk di ponselnya. Lore pun mengangkat telepon tersebut. Lore, keluarlah sebentar. Aku menunggumu di depan pintu. Aku sudah mengetahui kebenaran tentang penculikanmu waktu itu. Baiklah, aku akan segera keluar, ucap Lore menanggapi. Dia pun kemudian keluar untuk menemui kakaknya Andre. Saat masuk di dalam mobil, Lore langsung menyuruh kakaknya untuk langsung mengatakannya. Namun, Andre langsung tancap gas, karena dia ingin membawa Lore ke suatu tempat. Saat di perjalanan, Lore bertanya, "Kau ingin membawaku kemana?" Andre menjawab, "Jika dia akan tahu nanti." "Kenapa? Kau ingin menjualku kepada orang cacat lagi?" tanya Lore menyinggung kakaknya. "Aku minta maaf atas kejadian di masa lalu. Kau pantas membenciku," kata Andre menanggapi. "Kalian sekeluarga tidak lebih dari orang asing bagiku. Kita tidak bisa membicarakan kebencian. Selama kalian tidak datang menggangguku, semua akan baik-baik saja." Dalam pikiran Lore, aku ingin lihat apa yang ingin Andre lakukan. Setelah beberapa saat berkendara, mereka pun telah sampai di sebuah tempat. "Apakah kau masih ingat tempat ini? Kau pernah ke sini?" kata Andre kepada Lore. Lore mengatakan jika dia mengingatnya. Mereka pun keluar dari mobil dan berjalan masuk ke tempat tersebut. Dalam pikiran Lore, saat baru kembali dari keluarga Mahoto, Adrian bersikeras ingin mengadakan pesta barbeque terbuka untuk merayakan ulang tahunnya, dan Andre mencarikan tempat ini untuknya. Andre kemudian berkata, saat bermain kembang api hari itu, "Kau tersenyum bahagia dan ada bintang di matamu. Selamat ulang tahun, Dick," ucapnya sembari membuka kain yang menutupi kotak-kotak hadiah ulang tahun untuk Lore. "Pada hari ulang tahun Adrian, aku berjanji akan memberikanmu sebuah pertunjukan kembang api saat kau ulang tahun." Lore menanggapi, "Tapi, aku sudah tidak suka kembang api." Sembari tetap tersenyum walaupun kecewa, Andre mengatakan, "Aku secara khusus memesan kembang api ini. Semuanya istimewa. Pergilah setelah melihatnya." Lore yang pada dasarnya tidak ingin lagi berhubungan dengan keluarga Mahoto berkata, "Tuan Andre, apakah ada gunanya kau melakukan semua ini sekarang? Lebih baik kau gunakan tenagamu untuk mencintai adikmu satu-satunya, Kaneta." Andre berkata dengan serius, "Dia bukan adikku. Dia adalah anak haram ayah dan si pelakor. Ternyata kau juga tahu. Jika kau ingin menebus kesalahanmu padaku, mulai sekarang, jangan mengganggu kehidupanku lagi. Kau mau pergi atau tidak? Jika tidak, aku akan menyuruh Tuan Stephen datang menjemputku." Andre pun hanya bisa mengikuti Lore untuk segera pulang dengan tatapan sayu dan kecewa. Saat di perjalanan, Andre berkata kepada Lore, "Tidak masalah jika kau tidak suka kembang api. Kau suka perhiasan seperti apa? Sebentar lagi akan ada pelelangan. Aku akan membelikanmu safir berkualitas tinggi untuk dijadikan sebuah perhiasan." Lore mengatakan, jika safir terlihat tua, tiba-tiba terjadi sebuah ledakan di jalur yang dilewati mobil mereka. Lore yang melihat ke cermin mobil berkata, "Cepat menghindar. Ada mobil yang ingin menabrak dari belakang." Menyadari hal itu, dia lalu melepas sabuk pengaman dan membuka pintu untuk keluar. Andre berkata kepada Lore, "Lore, cepat pergi. Mereka datang untuk menyerangku. Ingat, telepon Tuan Stephen untuk datang menjemputmu." Akan tetapi, Lore langsung menarik tangan kakaknya dan memintanya untuk pergi bersama. Setelah mereka keluar dari mobil, terlihat mobil mereka langsung ditabrak dan terjatuh ke dalam jurang. Orang-orang yang menabrak mobil Andre keluar dari dalam mobil, lalu pergi mengejar Lore dan Andre yang lari ke dalam hutan. Melihat orang-orang tersebut, Lore menilai mereka adalah pembunuh profesional. Siapa target mereka? Aku atau Andre? Andre pun berhenti dan berkata kepada para pembunuh tersebut, "Orang yang ingin kalian bunuh itu aku. Ini tidak ada hubungannya dengan dia." Terlihat Andre dan Lore telah dikelilingi oleh para pembunuh tersebut. Melihat kondisi tersebut, terlihat Lore mengambil sesuatu dari belakang telinganya. Sementara itu, Andre masih mencoba untuk berdiskusi kepada para pembunuh itu.
Semua orang menginginkan uang. Berapa banyak yang mereka bayar? Aku akan membayar 10 kali lipat. Tidak apa jika kalian datang mencari masalah denganku, tapi dia tidak bersalah. Akan tetapi, para pembunuh tersebut tidak menghiraukan Andre. Salah satu pembunuh bergerak cepat untuk menangkap leher Andre. Namun Andre berhasil untuk menghindar tepat waktu. Setelah itu, Andre mendorong Lor menjauh dan menyuruhnya untuk segera pergi. Dan kembali pembunuh itu mengarahkan tangannya untuk menangkap leher Andre. Namun, Andre kembali berhasil menghindar karena dia langsung ditarik oleh Lor ke belakang. Setelah itu, Lor pun mulai beraksi. Tampaknya yang diambil Lor di belakang telinganya itu merupakan sebuah penjepit rambut. Oke, lanjut. Lor pun menusuk tangan pembunuh tersebut hingga muncrat saus tomat. Mengerti aturan tidak? Siapa yang mengizinkanmu untuk melanggar hukum di wilayahku? Setelah itu, Lor mencabut jepit rambut tersebut dari tangan sang pembunuh, mengakibatkan saus tomat muncrat, dan sang pembunuh berteriak kesakitan. Setelah itu, Lor menyerang pembunuh itu dengan serangan menebas. Apakah pemimpin kalian tidak pernah memberitahu kalian untuk tidak melakukan kejahatan di hadapanku? Setelah menyerang, Lor mendorong Andre untuk menjauhlah dariku. Jangan menghalangiku. Melihat aksi Lor tersebut, para pembunuh itu pun terkejut tidak percaya bahwa rekan mereka telah tewas dengan mudah di tangan Lor. Mereka pun kemudian mengeluarkan pistol masing-masing. Melihat itu, Lor tampak mengambil sebuah tali. Nggak tahu ambilnya dari mana. Mungkin sudah disiapkan sebelumnya, karena kita tahu Lor seorang assassin guys. Oke, lanjut. Lord menggunakan tali tersebut untuk menyerang para pembunuh itu, sehingga pistol mereka terlepas dari genggaman. Dengan gerakan secepat kilat, Lord langsung melibas mereka dengan sekali serang. Di sisi lain, di balik pohon, terlihat Andre sangat terkejut melihat aksi Lord. Begitu saja sudah beres. Adikku telah membunuh 6 pembunuh profesional dalam waktu kurang dari 1 menit, katanya dalam hati. Dia pun lalu berjalan menghampiri Lor dengan perasaan tidak percaya bahwa para pembunuh itu telah berbaring di tanah, tidak lagi bernyawa. Sembari membersihkan jepit rambutnya, Lor mengatakan jika mereka semua sudah mati dan dialah yang membunuhnya. Andre yang masih dalam keadaan ketakutan berkata, apakah akan ada masalah jika kau yang membunuh mereka? Katakan saja, aku yang membunuhnya. Lagi pula, mereka adalah pembunuh, anggap saja aku melakukan pembelaan diri. Namun, Lor berbalik melihatnya dan mengatakan, jika itu tidak perlu. Lor kemudian melakukan sebuah panggilan kepada Mustang. Ini aku Lor, aku menemukan 6 pembunuh asing. Aku sudah mengirimkan lokasinya padamu. Segera atur orang untuk kemari. Tidak lama kemudian, Mustang dan anggotanya telah datang. Mustang berkata, kenapa kau membunuh semuanya? Kenapa tidak menyisakan 1 orang yang hidup untuk diinterogasi? Lord beralasan, karena mereka membawa senjata. Aku harus mengatasinya dengan cepat. Jika melakukan kejahatan di hadapanku, seharusnya mereka sudah sadar untuk hal ini. Mustang pun lalu memperlihatkan kartu identitasnya kepada Andre. Halo, aku adalah Mustang dari Korps Operasi Khusus Militer Kota Ambo. Aku akan mengantar kalian pulang. Setelah itu, Mustang mengantar Lor untuk pulang. Aku adalah orang baik. Kau tinggal di mana? Aku akan langsung mengantarmu untuk pulang. Lor menanggapi dengan sinis, kau ingin mengganggu privasiku ya? Jika kau begini lagi, aku akan melaporkanmu ke Kementerian Pertahanan. Di sisi lain, terlihat Stephen telah datang untuk menjemput Lor. Pelayan Jordi yang melihat Lor keluar dari mobil berkata, Bos, sepertinya itu kendaraan milik Departemen Militer Kota Ambo. Kenapa Nyonya turun dari mobil itu? Melihat itu, Stephen bertanya-tanya, kenapa Lor terlibat lagi dengan Departemen Militer? Pelayan Jordi menanggapi, Nyonya bukan anggota organisasi ilegal kan? Kalau tidak, kenapa Departemen Intelijen Militer terus mengintainya? Mendengar pernyataan pelayan Jordi, membuat Stephen kesal. Apakah dia pernah menyakitiku? Pernah mencuri informasi? Pernah melakukan sesuatu yang membahayakan kerajaan? Ingat, kau sekarang hanyalah kepala pelayan biasa. Lakukan pekerjaanmu dengan baik. Di sisi lain, Lor telah sampai di mobil Stephen. Saat dia masuk ke dalam, dia dengan senyum ceria berkata, Tuan Stephen,
kenapa kau datang? Kau begitu sibuk. Biar Pak Jordi saja yang menjemputku. Stephen mengelus kepala Lord. Apakah kau baik-baik saja di sekolah? Lord menjawab, aku baik-baik saja di sekolah. Pak Jordi, tolong carikan minimarket. Aku ingin membeli barang. Sesampainya di minimarket, Lord pun masuk ditemani oleh Stephen. Terlihat Lord sedang berpikir, apa nama merek yang direkomendasikan Shirley tadi siang? Aku lupa. Sementara Lord memikirkan hal itu, Stephen mengambil barang dari rak. Melihat itu, wajah Laura merona. Karena melihat Stephen mengambil barang yang khusus untuk wanita. Stephen berkata kepada Laura, beli yang ini saja, mengandung bahan herbal. Wajah Laura pun semakin merona. Itu, aku sudah selesai. Tidak butuh pembalut. Cukup beli panty liner saja. Karena Laura mengatakan panty liner. Stephen lalu kembali mengambil dari rak. Bagaimana dengan yang ini? Ringan dan sejuk. Dengan perasaan malu, Lord menarik tangan Stephen. Baiklah, yang ini saja. Dalam pikiran Lord, Tuan Stephen bahkan harus ikut campur dalam urusan membeli pembalut. Ini benar-benar memalukan. Saat keluar dari minimarket, Lord melihat penjual teh susu. Stephen pun bertanya, apakah Lord mau? Dan Lord mengiyakan. Mereka pun kemudian berpindah untuk membeli teh susu. Setiap kali setelah membunuh orang, aku ingin minum teh susu, rasa dinginnya bisa menekan kegelisahan, dan rasa manisnya bisa menenangkan suasana hati yang gugup, kata Lord dalam hati. Lord kemudian memesan kepada penjual, aku mau 1 teh susu talas, ditambahkan es yang banyak, susu yang banyak, gula yang banyak, dan krim yang banyak. Tuan Stephen mau minum apa? Aku yang traktir. Stephen menjawab, aku tidak mau. Penjual pun ikut menimpali. Nona, kau jangan mempersulit pacarmu. Laki-laki tidak suka minum teh susu, terutama pria seusia pacarmu ini. Mendengar kata penjual itu, membuat Stephen tersinggung. Tambah satu lagi, sama seperti dia. Stephen berpikir, apa yang salah dengan usiaku? Aku baru berusia 30 tahun. Usia terbaik untuk genetika. Aku bisa melakukan apapun yang dilakukan anak muda. Kesalnya dalam hati. Oke, lanjut.